Yo, halo guys, sebelum gua lanjutin ke pembahasannya, gua nggak bosen-bosen ngingetin ke kalian dulu. Yuk dukung dulu channel ini dengan pencet tombol subscribe dan loncengnya di bawah ini agar kalian tidak ketinggalan update dari channel ini. Dan juga like dan share ke kawan-kawan kalian biar di channel ini semakin dikenal banyak orang. Pastinya dukungan dari kalian sangat gua butuhin untuk ngebuat gua terus semangat dan terus update ke depannya. Oke, kalau gitu kita langsung lanjut aja ke pembahasannya. Yo, halo guys, kali ini gue bakal ngebahas light novel Seirei Genshoki volume ketiga chapter keempat. Di chapter ini bakal dibahas tentang garis keturunan dari Ryo. Untuk kalian yang belum nonton chapter sebelumnya, silahkan ditonton terlebih dahulu. Beberapa hari telah berlalu sejak Ryo kembali ke desa Kasmu dari ibu kota. Dan perdagangan juga telah berjalan dengan sangat baik. Sehingga Ryo dan juga kelompok pedagang dari desa Kasmu berhasil membawa uang yang sangat banyak untuk dibagikan kepada para penduduk. Sehingga para penduduk saat ini merasa sangat senang karena mereka memiliki banyak uang. Dan setelah itu, desa Kasmu langsung mengadakan sebuah festival untuk merayakan kesuksesan panen mereka tahun ini. Di sisi lainnya, Ryo saat ini bertugas sebagai tukang masak untuk memasak makanan untuk festival. Karena di desa Kasmu tidak ada yang memiliki kemampuan memasak sehebat Ryo. Bahkan masakan Ryo sudah terkenal di seluruh penjuru desa. Tetapi saat Ryo sedang memasak, dia pun lalu merasakan bahwa ada beberapa orang yang telah mendekat ke arahnya. Dan setelah orang itu sampai di tempat Ryo, Ryo pun langsung bertanya kepada mereka, ada apa urusan mereka datang ke desa Kasmu? Lalu orang itu langsung memperkenalkan dirinya kepada Ryo. Dia bilang kepada Ryo bahwa namanya adalah Soga Goki. Di sini Goki sudah tahu bahwa yang ada di hadapannya adalah Ryo. Dan Ryo yang mendengar itu, dia pun akhirnya menyadari jika Goki ini adalah ayah dari Hayate. Karena marga keluarganya Hayate adalah Soga. Lalu tiba-tiba Goki dan para bawahannya pun langsung berlutut di hadapan Ryo. Ryo yang melihat itu, dia pun menjadi sangat bingung. Karena dia tidak tahu kenapa Goki berlutut di hadapannya. Lalu Ryo bilang kepada Goki bahwa kemungkinan Goki salah orang. Tapi Goki langsung membantah hal itu. Goki bilang kepada Ryo bahwa dia tidak mungkin salah orang. Karena dia tahu bahwa Ryo adalah anak dari Ayame. Dan Goki juga memberitahu Ryo bahwa dulunya dia dan juga istrinya Kayoko adalah pengawal dari ibu Ryo, yaitu putri Karasuki Ayame. Dan ibu Ryo itu adalah bangsawan dari kerajaan Karasuki dan anak dari Raja Karasuki, yaitu Raja Homura. Ryo yang mendengar nama panjang ibunya, dia pun menjadi sangat terguncang karena dia tidak menyangka bahwa dulunya ibunya adalah seorang bangsawan dari kerajaan Karasuki. Dan Goki juga memberitahu Ryo bahwa dia datang ke sini karena dia telah diberitahu oleh Yuba bahwa anak Ayame bernama Ryo. Dan Ryo sekarang tinggal di desa Kasmu bersama dengan Yuba. Dan Goki juga bilang kepada Ryo bahwa ayah Ryo yaitu Zen adalah teman dekatnya. Ryo yang mengetahui tentang hal ini, dia sebenarnya masih terguncang. Tapi Ryo akhirnya dapat tenang kembali. Lalu Ryo langsung menawarkan mereka berdua untuk pergi ke rumah Yuba terlebih dahulu untuk membahas masalah ini secara rinci. Dan setelah Ryo sampai di sana, ternyata Yuba juga sudah menunggu kedatangan Ryo bersama dengan Goki. Dan Yuba bilang kepada Ryo bahwa ini adalah waktu yang tepat untuk menceritakan semuanya kepada Ryo.
Dan apapun yang terjadi nantinya, Ryo tetaplah cucunya. Ryo yang mendengar itu, dia pun terlihat sedikit agak sedih. Dan Ryo juga bilang kepada neneknya bahwa dia juga memikirkan hal yang sama. Dan pembicaraan pun akhirnya dimulai. Dan Goki langsung menceritakan semuanya kepada Ryo tentang Ayame dan juga Zen. Goki bilang kepada Ryo bahwa cerita ini dimulai 12 tahun yang lalu. Zen adalah anak dari Yuba, dan dia adalah orang yang sangat canggung. Tetapi Zen adalah orang yang baik dan juga sangat cerdas. Dan saat itu, kerajaan Karasuki sedang berperang dengan kerajaan Rokuren. Sehingga saat itu, setiap desa yang ada di kerajaan Karasuki mengalami masa-masa yang sangat sulit. Dan karena itulah, Zen pun akhirnya secara sukarela mendaftarkan dirinya sebagai prajurit. Dan Zen itu adalah orang yang memiliki bakat alami di bidang militer dan juga sihir roh. Dan selama dia bertugas, dia pun berhasil mendapatkan banyak prestasi, sehingga Zen dengan cepat mendapatkan posisi yang layak di kerajaan. Dan saat itulah Goki akhirnya bertemu dengan Zen. Dan saat itu sudah tradisi bagi prajurit kuat untuk saling bertarung. Dan dalam pertarungan itu, Zen berhasil mengimbangi kemampuan Goki. Padahal Goki saat itu adalah salah satu prajurit terbaik dari Karasuki. Sehingga sejak saat itu, Goki sangat menghormati Zen. Lalu setelah itu, Goki pun langsung mengusulkan kepada raja untuk menjadikan Zen sebagai pengawal dari salah satu anggota keluarga kerajaan. Dan akhirnya Zen pun menjadi seorang pengawal dari ibu Ryo, yaitu Putri Karasuki Ayame. Dan saat itu, Putri Karasuki Ayame sangatlah terkenal. Bahkan ia dikenal sampai negara tetangga karena kecantikannya. Dan sejak saat itu, Zen pun akhirnya menjadi seorang pengawal dari Putri Karasuki Ayame. Tapi setelah itu, banyak orang yang menentang hal itu, terutama para bangsawan. Karena menurut mereka, menyerahkan perlindungan seorang putri kepada rakyat jelata, hal itu bukanlah hal yang bagus. Tapi untungnya saat itu, Goki dan juga Kayoko adalah pengawal dari Putri Karasuki bersama dengan Zen, sehingga para bangsawan dapat dibungkam. Dan Goki juga memberitahu Ryo bahwa Putri Karasuki Ayame ternyata dia sangat menyukai Zen. Dan semakin lama waktu berjalan, Zen dan Ayame pun akhirnya mulai saling menyukai. Tapi karena status sosial mereka yang berbeda, mereka berdua pun akhirnya memilih untuk merahasiakan perasaan mereka berdua. Dan pernah suatu ketika, Putri Ayame bersikeras ingin mengunjungi desa Zen, walaupun Goki saat itu telah berusaha untuk menghalanginya. Dan saat itulah akhirnya kerajaan Rokuren mengajukan perjanjian damai dengan kerajaan Karasuki. Dan kedua negara akhirnya setuju untuk berdamai, karena peperangan mereka sudah berlangsung sangat lama dan telah menimbulkan banyak penderitaan. Dan akhirnya diadakanlah sebuah festival besar di ibu kota kerajaan Karasuki untuk merayakan perdamaian. Dan festival itu juga dihadiri oleh pangeran dari kerajaan Rokuren. Dan festival pun akhirnya berlangsung dengan sangat lancar, dan perjanjian damai telah disetujui tanpa masalah. Tapi saat pangeran Rokuren pulang ke negaranya, tiba-tiba malam itu ada sebuah insiden yang telah terjadi. Dan insiden itu adalah ada seseorang yang berusaha untuk menculik Putri Ayame. Tapi untungnya saat itu, Zen berhasil menangkap para penculik. Dan ternyata penculik itu adalah pelayan dari pangeran Rokuren. Dan setelah itu, Zen pun berusaha untuk melakukan interogasi kepada para pelayan itu. Tapi pelayan itu malah bunuh diri.
Sehingga hal ini dimanfaatkan oleh kerajaan Rokuren untuk menyalahkan kerajaan Karasuki. Dan Pangeran Rokuren menuduh kerajaan Karasuki telah menculik pelayannya dan membunuhnya. Dan ternyata semua ini adalah rencana licik dari Pangeran Rokuren. Lalu setelah itu, Pangeran Rokuren pun mengancam kerajaan Karasuki. Dia bilang kepada raja bahwa dia akan melupakan kejadian ini, tapi dengan syarat pengawal Zen harus dieksekusi. Dan kerajaan Karasuki juga harus menyetujui Putri Ayame untuk menikah dengan Pangeran Rokuren. Dan Raja Karasuki saat itu sangat bingung keputusan apa yang harus dia ambil. Karena dia sendiri tidak akan mau menyerahkan putrinya untuk dinikahi oleh Pangeran Rokuren. Tapi jika dia menolak, maka perang akan terus terjadi, dan rakyat akan mengalami kesulitan berkelanjutan. Lalu Raja Karasuki akhirnya membuat sebuah keputusan untuk berpura-pura setuju dengan perjanjian itu. Tapi Raja langsung memerintahkan Zen untuk membawa Putri Ayame pergi ke luar negara. Dan Raja juga lalu memberitahu kerajaan Rokuren bahwa Zen telah menculik Putri Ayame dan telah melarikan diri. Pangeran Rokuren yang mendengar itu, dia pun menjadi sangat marah. Dan dia langsung mengerahkan banyak pasukannya untuk menangkap Ayame dan juga Zen. Tapi pasukan Karasuki ternyata mereka sudah bersiap untuk melakukan serangan mendadak kepada kerajaan Rokuren. Sehingga pertempuran pun terjadi di perbatasan. Bahkan Goki juga telah dikerahkan dalam pertempuran itu. Dan dalam pertempuran itu, akhirnya pasukan Karasuki berhasil memenangkan pertempuran dengan membunuh Panglima Militer Rokuren dan juga menangkap Pangeran Rokuren. Dan karena hal inilah, akhirnya banyak tentara Rokuren melarikan diri. Dan kemenangan pun akhirnya diraih oleh kerajaan Karasuki. Dan kerajaan Rokuren telah menyerah. Tapi setelah itu, ternyata ada masalah lain. Dan masalah itu adalah, jika raja ketahuan bahwa dia sudah menyuruh Zen untuk membawa kabur Ayame, maka hal itu akan menyebabkan keributan yang besar di dalam negeri. Sehingga raja terpaksa untuk menetapkan Zen dan juga Ayame sebagai penjahat. Dan hal ini menyebabkan Ayame dan juga Zen tidak bisa diterima lagi di wilayah Yagumo, karena mereka sudah dicap sebagai penjahat. Dan Raja Karasuki juga akhirnya menyadari jika putrinya Ayame sudah jatuh cinta kepada Zen. Dan Raja berpikir bahwa menyerahkan putrinya kepada Zen adalah pilihan yang tepat daripada menyerahkannya kepada pangeran dari Rokuren. Dan sampai saat ini, Raja Karasuki masih merasa khawatir dengan keadaan putrinya. Dan setelah peperangan selesai, Raja Karasuki berusaha untuk mencari Ayame dan juga Zen dengan cara menyebarkan poster buronan ke setiap negara, dengan harapan mereka dapat menemukan Zen dan juga Ayame. Tapi ternyata keberadaan Zen dan Ayame tidak pernah ditemukan. Dan pencarian pun akhirnya dihentikan. Lalu Goki akhirnya memberitahu Ryo bahwa beberapa waktu yang lalu tiba-tiba dia mendapatkan sebuah surat dari Yuba. Dan surat itu mengatakan bahwa ada seorang anak yang bernama Ryo. Dan Ryo berasal dari negeri yang sangat jauh. Dan Ryo sedang mencari informasi tentang kedua orang tuanya. Dan kedua orang tuanya itu adalah Zen dan juga Ayame. Lalu Goki pun langsung memberitahu raja bahwa anak Ayame ada di desa Kasmo. Dan raja yang mendengar itu, dia pun langsung memerintahkan Goki dan juga Kayoko untuk memastikan hal itu. Apakah Ryo adalah benar anak dari Ayame? Dan saat dia melihat Ryo, dia pun sangat yakin jika Ryo itu adalah anak dari Ayame. Karena Ryo sangat mirip dengan Ayame
Lalu Goki langsung bilang kepada Ryo bahwa Raja Karasuki dan juga Ratu Karasuki ingin melihat Ryo secara langsung, karena Ryo adalah cucu mereka. Ryo yang mendengar itu, dia pun menjawab dengan ragu-ragu bahwa dia setuju untuk bertemu dengan mereka. Dan akhirnya mereka pun berangkat menuju ke ibu kota kerajaan Karasuki. Beberapa hari telah berlalu sejak Ryo pergi menuju kerajaan Karasuki. Dan tidak lama, mereka pun akhirnya sampai di ibu kota kerajaan Karasuki. Dan setelah Ryo sampai di sana, dia pun langsung dibawa ke sebuah bangunan. Dan di bangunan itu, ternyata di sana ada 2 orang yang sudah menunggu. Dan ternyata mereka itu adalah Raja Karasuki, yaitu Homura Karasuki. Dan di sebelahnya adalah Ratu Karasuki, yaitu Shizuku Karasuki. Raja Homura yang melihat Ryo, dia pun langsung bergetar. Dan dia bilang kepada Ryo bahwa dia bisa melihat Ayame di dalam diri Ryo. Bahkan Ratu Shizuku juga sangat senang bisa melihat cucunya. Dan Ryo yang melihat mereka, dia pun lalu berpikir bahwa ternyata Ratu Shizuku sangat mirip dengan ibunya. Tapi Ryo dengan sopan langsung berlutut di hadapan mereka berdua. Ryo bilang kepada mereka bahwa namanya adalah Ryo. Tapi Raja Homura yang melihat itu, dia pun lalu tertawa. Dan dia bilang kepada Ryo bahwa Ryo tidak seharusnya bersikap seperti itu, karena Ryo adalah cucunya. Lalu Shizuku bilang kepada Ryo bahwa Ryo itu sangat mirip dengan Ayame. Tapi Ryo langsung menjawabnya. Ryo bilang kepada Ratu Shizuku bahwa Ratu itu sangat mirip dengan ibunya. Ratu Shizuku yang mendengar itu, dia pun sedikit agak tersipu malu. Lalu Raja Homura langsung bertanya kepada Ryo, apakah Ryo tidak keberatan menceritakan tentang Ayame dan juga Zen kepada mereka. Lalu Ryo langsung menceritakan semuanya kepada mereka berdua. Dan ceritanya sama seperti cerita yang diceritakan kepada Yuba. Dan mereka berdua yang telah mendengar cerita itu, mereka pun sangat sedih. Lalu Ratu Shizuku dengan sedih langsung bertanya kepada Ryo, bagaimana kehidupan Ryo saat Ayame sudah meninggal. Dan Ryo pun dengan ragu langsung menceritakan semuanya kepada mereka. Ryo bilang bahwa saat dia yatim piatu, dia tinggal di sebuah tempat yang sangat kumuh, dan itu berada di kota yang sangat miskin. Raja Homura yang mendengar itu, dia pun terlihat sangat merasa bersalah. Bahkan Ratu Shizuku terlihat hampir menangis. Lalu Ryo langsung melanjutkan ceritanya. Ryo bilang bahwa setelah usianya 7 tahun, dia pun secara kebetulan berhasil menyelamatkan seorang anggota kerajaan. Dan karena kejadian itu, dia pun akhirnya diberikan sebuah hadiah untuk bisa bersekolah di sekolah para bangsawan. Dan Ryo memberitahu mereka semua bahwa dia bersekolah di sana sampai usianya 12 tahun. Barulah setelah itu, dia mengembara dan menuju ke wilayah Yagumo dan bertemu dengan neneknya di desa Kasmo. Dan Ryo juga memberitahu Raja Homura bahwa saat dia masih kecil, ibunya pernah bercerita tentang Raja Homura dan juga kampung halamannya. Dan ibunya berjanji bahwa dia akan membawa Ryo untuk datang ke kampung halamannya. Tapi saat itu terjadi, ibunya sudah meninggal lebih dulu. Sehingga dia memutuskan untuk pergi ke wilayah Yagumo dan membuat makam untuk kedua orang tuanya. Raja Homura dan juga Ratu Shizuku yang mendengar tentang cerita itu, mereka pun sangat terguncang. Bahkan Shizuku langsung menangis. Tapi tiba-tiba, Raja Homura lalu bertanya kepada Ryo, bagaimana Ayame bisa meninggal? Tapi Ryo lalu memperingatkan mereka berdua bahwa cerita ini sangatlah kelam,
dan tidak pantas untuk diceritakan. Tapi Homura terus memaksa Ryo untuk menceritakannya. Lalu Ryo bilang kepada mereka semua bahwa ibunya telah dibunuh tepat di depan matanya. Dan orang yang telah membunuh ibunya bernama Lucius. Lalu Ryo langsung menceritakan semuanya kepada mereka. Ryo bilang bahwa saat ayahnya meninggal, ibunya lalu menyewa sebuah rumah yang ada di kerajaan Beltrum. Dan awalnya kehidupan mereka cukup bahagia. Dan saat itu ada seorang petualang yang selalu membantu mereka. Dan nama petualang itu adalah Lucius. Dan Lucius adalah teman dari ayahnya saat ayahnya menjadi seorang petualang. Tapi saat itu, dia dan juga ibunya tidak curiga kepada Lucius. Dan mereka menganggap jika Lucius adalah orang yang baik. Dan suatu ketika, Ayame pun lalu pergi untuk bekerja. Dan Ayame menyuruh Ryo untuk diam di rumah. Dan setelah Ayame pergi, tiba-tiba Lucius datang ke rumah. Dan Ryo hanya diam saja dan berpura-pura jika rumah sedang kosong. Tapi Lucius tahu bahwa Ryo ada di dalam rumah. Dan Lucius bilang kepada Ryo bahwa Ayame telah menyuruhnya untuk menjaga Ryo. Sehingga saat itu Ryo percaya dan membukakan pintu untuk Lucius. Tetapi saat pintunya terbuka, tiba-tiba Lucius langsung menendang perut Ryo. Dan Ryo pun langsung terjatuh kesakitan. Dan Lucius bilang kepada Ryo bahwa dia selama ini hanyalah berpura-pura baik. Dan seharusnya Ryo tidak dengan mudah percaya kepada dirinya. Tapi Ryo saat itu tidak mengerti apa yang dikatakan oleh Lucius, karena dia masih sangat kecil. Tapi Lucius terus menyiksa Ryo. Dan tiba-tiba Lucius mengeluarkan sebuah botol yang berisi obat yang tidak diketahui. Dan Lucius langsung meminumkannya kepada Ryo. Dan setelah itu, Ryo pun lalu merasakan jika perutnya terbakar. Dan rasa itu menyebar ke seluruh tubuhnya. Dan napasnya pun menjadi pendek. Dan setelah itu, akhirnya Ayame pun pulang. Tapi saat Ayame pulang, dia pun lalu melihat Lucius yang sedang menyiksa Ryo. Dan hal itu membuat Ayame sangat terguncang. Dan pada saat itu, kesadaran Ryo sudah mulai menghilang. Dan yang Ryo ingat sebelum dia pingsan, bahwa Lucius telah memperkosa ibunya. Dan setelah itu, ibunya langsung memeluk Ryo. Dan saat itu, Ryo terlihat hampir pingsan dan sudah tidak tahan lagi. Tapi sebelum dia pingsan, Ryo sempat melihat bahwa Lucius langsung mengeluarkan pedangnya dan menebas ibunya. Dan saat itu, ibunya tersenyum kepada Ryo sambil mengeluarkan air mata. Sedangkan Lucius, dia tersenyum dengan sangat menjijikan. Dan saat dia sadar, ternyata dia sudah ada di sebuah gorong-gorong dengan baju yang sudah berlumuran banyak darah. Dan setelah itu, dia pun tinggal di jalanan sampai dia masuk ke sekolah para bangsawan yang ada di kerajaan Beltrum. Dan sejak saat itu, dia pun lalu menyimpan dendam kepada Lucius. Semua orang yang mendengar itu, mereka pun sangat terguncang dan dipenuhi kesedihan dan juga amarah. Lalu Raja Homura bilang kepada Ryo bahwa dia tidak akan menyalahkan Ryo jika Ryo nantinya membenci mereka. Karena dia sadar bahwa mereka telah menyebabkan Ayame menderita. Tapi Ryo dengan tenang lalu menjawab, jika orang lain yang ada di posisinya, maka orang itu pasti akan membenci mereka. Tapi Ryo bilang kepada mereka bahwa dia tidak menaruh kebencian kepada Raja Homura ataupun Ratu Shizuku. Bahkan Ryo juga bilang kepada mereka jika ibunya tidak membenci mereka berdua, sehingga dia tidak punya alasan untuk membenci kakek dan neneknya. Lalu setelah itu,
Raja Homura bertanya kepada Ryo, apakah Ryo sangat membenci Lucius? Dan apakah Ryo tidak bisa memaafkan Lucius? Dan Ryo dengan tegas bilang kepada Raja Homura bahwa dia tidak akan pernah memaafkan Lucius, karena Lucius tidak bisa dimaafkan. Raja Homura yang mendengar itu, dia pun lalu bertanya kepada Ryo, apakah Ryo akan balas dendam? Dan Ryo pun langsung menjawab bahwa jika dia bertemu dengan Lucius, maka dia pasti akan membunuhnya. Raja Homura yang mendengar itu, dia pun lalu melihat Ryo, dan saat itu Ryo terlihat sangat dingin. Bahkan Raja Homura tahu bahwa Ryo ini mengerti dengan semua yang dia lakukan. Dan Ryo ini sadar bahwa tidak ada moral yang absolut di dunia ini. Lalu Raja Homura bilang kepada Ryo, jika itu adalah keputusan Ryo, maka dia tidak akan menghentikannya. Tapi sebelum itu, Homura pun lalu bertanya kepada Ryo, apakah untuk melakukan balas dendam, Ryo sudah memiliki kemampuan yang dibutuhkan. Dan untuk melakukan hal itu, maka Ryo harus menunjukkan jika Ryo itu memiliki kemampuan. Dan untuk mengetes kemampuannya, maka Ryo harus mengetesnya terlebih dahulu. Dan Raja Homura menawarkan Ryo untuk bertarung melawan Goki. Ryo yang mendengar itu, dia pun sangat terkejut, karena dia tidak menyangka bahwa dia akan diberikan sebuah tantangan. Tapi Raja Homura lalu memberitahu Ryo bahwa menurutnya Lucius ini memiliki kemampuan yang cukup kuat. Bahkan ada kemungkinan jika Lucius lah yang telah membunuh Zen. Dan jika Lucius bisa membunuh Zen, pasti Lucius sangat kuat. Dan Goki juga memberitahu Ryo bahwa Zen itu dulunya adalah seorang prajurit yang sangat kuat. Tapi Zen itu lemah terhadap serangan mendadak. Dan dia curiga bahwa Lucius telah membunuh Zen dengan sangat licik. Jadi menurut Goki, Ryo haruslah lebih kuat daripada Zen. Dan untuk membuktikan hal itu, maka Ryo harus bisa mengalahkan dirinya. Karena Goki dulunya adalah orang yang seimbang melawan Zen. Tapi untuk saat ini, Goki sudah menjadi orang terkuat yang ada di kerajaan Karasuki. Dan Ryo yang mendengar itu, dia pun langsung setuju. Dan setelah itu, Ryo dan juga Goki langsung pergi menuju kediaman keluarga Soga untuk melakukan duel. Oke guys, pembahasan kita di chapter kali ini selesai sampai di sini dulu, dan kita bakal lanjut lagi di chapter selanjutnya. See you next time, bye bye.